tim Indonesia yang sedang berjuang karena kita sudah masuk di game keempat pada hari ini. Bermuda pesawat mengudara dari arah Mars Electric menuju ke arah Riverside Mill. Oh yes, of course. Pesaka itu dia bermain harusnya gerak ke Cape Town, tapi dia kayak somehow mengirim juga beberapa player ke arah Mars Electric karena ternyata Mars Electricnya gak diambil dan Famos kayaknya mau langsung perang early di area Pocinok nih, Bung. Wow. Alan harusnya sudah mendapatkan senjata, juga mengetahui adanya titik-titik player tadi yang baru aja turun di tempat yang sama. Akan direspon dengan baik tentunya oleh WEG. Famos kali ini akan bermain api dianya. Sementara senjata sudah dikuasai, secara setup juga Krilin yang sudah berada di bagian hangar itu, bagian garasinya yang sudah siap sekali untuk melakukan fight. Di tempat yang berbeda, kita akan disuguhkan. Ini dia yang diinginkan oleh tim EVOS Divine, tentunya bisa mengeliminasi The Team Flash. ABCD, itu dia, masih akan dikejar oleh seorang Kocel sepertinya, juga bersama seorang Aimgat. Tapi tentunya backupan terhadap seorang ABCD masih akan datang karena masih terlihat ada seorang di zoom tadi yang bertahan di tempat ini. Harus jangan lengah karena di atas sudah ada player lain dari Team Flash. Di tempat yang berbeda Pocinok sudah pecah perangnya dengan Dexel, dapetin seorang Cyrus dan Aimgun masuk di waktu yang sangat tepat. The Zone belum terdeteksi. ABCD di tempat yang berbeda. Jangan ke-trigger karena di minimap bagian atas itu dikuasai oleh player dari Team Flash. Hati-hati. Rasya harus hati-hati kalau mau ngambil lantai 2 rumah L-nya. Nah, ini cukup membuang banyak waktu, namun akan segera diupayakan untuk mengejar siapapun yang terlihat. Aimgat hati-hati, Casey tadi sudah digunakan. Dan itu dia, Aimgat berhasil terjatuh. Famos pun tumbang di tempat yang berbeda. Kocel juga sama dan menyisakan Rasya di daerah Katulistiwanya. Ini dia usaha Rasya, namun gagal kali ini. Untungnya masih ada Ray yang masih bisa merevive seorang Kocel. Ya, sepakat banget ketika ngomong Bung Surya udah mulai membuang waktu karena kalau kalian perhatiin juga Survivors di minimap itu God of War juga udah ngirim 1-2 orangnya berada di sekitaran Katulistiwa membaca pergerakan dari pas garis pesawat turun gitu. Makanya udah nggak bisa dipungkiri itu udah wasted banget. Nah, kita lihat Xbor. Itu dia menjadi kill gratis untuk Pesaka Sriwijaya. Dapat banget di sini momentumnya Pesaka Sriwijaya, tapi memang nggak boleh ngejinx, nggak boleh terlalu kepanasan. Bakal kebakar nanti sama api panasnya mereka sendiri. Ini udah di setup kayak gini sama PI Sport at this point. Ini itu udah pasti kena, Bung. Ya, dengan HP seperti itu, apalagi Lauho di tangan seorang Lauho dengan snipernya, HP full aja bisa dibuat terjatuh loh satu hit. Apalagi HP seperti itu, tentunya akan lebih mudah. Kena badan aja, aim kuning aja langsung jatuh, itu jelas orang Garut. Tapi seenggaknya 4 poin eliminasi sudah dikantongi oleh Pesaka Sriwijaya. Betul. Yang akan membuat mereka mentalnya terboosting lagi untuk menghadapi menit-menit selanjutnya. Ngomongin menit-menit selanjutnya, tadi aku sedikit nyontek di minimap kita kayak Pesaka Sriwijaya pakai 2 dinokulernya untuk Sentosa yang defending machine sama Sentosa belakang. Dan dia harusnya saat lagi gerak ke arah Sentosa untuk mengamankan diri sejenak, ambil resources yang lebih mantap, dan artinya Pesaka Sriwijaya tinggal gerak ke Sentosa dan bergerak ke selanjutnya itu Mars Electric bagian belakang, mungkin menggunakan launchpad ataupun bahkan menggunakan zipline, Bung Surya. Bisa banget itu mereka ambil dulu keluar dari Sentosa itu, bisa saja nanti masuk ke Mars Electric lagi atau melalui jalur arah Cape Town seperti yang sebelumnya dibahas oleh Bung Skyla. Coba hal yang baru dan ternyata sejauh ini cukup baik, dia baca bener di mana nih yang bisa kita join party. Kemarin upaya mereka mau party ke observatory bisa dibilang gagal. Betul. Nah, sekarang mereka joinnya di antara WEG dan juga Famos, cukup berhasil. Dapat 4 eliminasi walaupun gardunya tumbang tadi, tapi masih bisa di revive karena mereka masih punya cukup waktu untuk bermain di luar zona pertama, yaitu masuk ke daerah Sentosa. Betul. Dan aku juga lihat pergerakan Onyx kayak udah geraknya commit ke sini, berarti kecenderungan zona nanti di zona 4 kemungkinan bakal masih ketariknya ke inti Mars Electric. Onyx udah bakal langsung nggak mau ambil banyak resiko, dia ambil groundingan tertingginya dan udah tinggal nunggu semesta memainkan waktunya aja karena Onyx bakal minim banget perang harusnya, Bung Surya. Harusnya, tapi di tempat yang berbeda ada seorang Mufasa yang berhasil buat terjatuh kali ini oleh seorang Val. Satu orang lagi berada di bagian dalam, itu dia Get Nice yang sepertinya tidak nice. Satu orang Kapi harus tumbang. Happy di tangan Expand. Easy peasy banget. Konsepnya tadi
Hivi tuh juga kayaknya sedikit banyak kan ngebaca pergerakan Vesaka Sriwijaya punya kecenderungan main ke Cape Town. Dan Hivi melihat hal tersebut merupakan sebuah kesempatan untuk mereka seenggaknya dapetin poin dari Vesaka Sriwijaya. Tapi ternyata Vesaka Sriwijaya tidak semudah itu untuk terbaca dan aksi lainnya akan terjadi sesaat lagi di Mars Electric. Itu dia dua player dari tim Todak sudah berhasil dibuat terjatuh. Akankah ini menjadi satu map yang mengerikan bagi tim Todak? Di mana 3 game sebelumnya mereka cukup konsisten setiap placementnya. Masih ada Nero, namun serangan datang juga dari Arsenal. Dan itu dia Todak. Secepat itu mereka berhasil ditumbangkan oleh PEI Sports. Gokil, batu banget ini. PEI Sports juga kayak punya kegigihan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, perang di early, dan memang dia tahu dia masih punya peluangnya untuk mendapatkan slot bermain di Grand Final. Dan di sini jatuhnya Todak yang main api, Bung, memang ya. Iya, mereka sepertinya karena lebih cenderung banyak ya masuk Mars Electric, PEI Sports, Todak, Onyx tadi. Memang mau objektif zona aja karena mereka berhasil di 3 game pertama tuh main kayak gitu tuh. Mereka mau coba ulangi kembali, tapi ternyata PEI Sports menyambut memang siap perang gitu. Lauhunya sudah ada di atas, temennya yang lain on point. Dapetin 2 player pertama itu menjadi kunci. Komitmennya dari PEI Sports mau nyelesain satu tim ini lebih cepat biar mereka nggak ada gangguan lagi. Betul. Dan itu ternyata menjadi sedikit banyaknya pelajaran untuk anak-anak dari Todak agar nggak diulang lagi. Karena Todak sih bisa dibilang secara poin udah centang banget, udah checklist banget objektif mereka bermain di 3 game sebelumnya. Tapi di game kita yang kali ini, di game keempat, mereka agak kepleset dan wow, suara vehicle udah kedengeran menuju ke arah Vesaka Sriwijaya. Di mana satu bahkan player juga sudah cukup sekarang. Lucky dan Dekas berhasil dibuat terjatuh oleh player dari tim Vesaka Sriwijaya. Menyisakan 2 orang, ada Afik dan juga Pal yang masih akan dicari kali ini. Bahkan sudah diketahui informasi mengenai keberadaan player itu, namun Gons melamun sepertinya. Berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Pal dan Joel menangkap satu playernya. Tersisa sendiri kali ini Afik, itu dia bersembunyi di balik satu keluarnya. Dan Expand harus tebang di tangan Vesaka Sriwijaya. Vesaka Sriwijaya, what a good move. Pembacaan situasi perang di Arsenal Cape Town yang sangat akurat, dan dia udah punya asumsi kecenderungan gara-gara zonanya bakal ketarik ke Mars Electric. Orang pasti mampir ke Sentosa, beneran ditemuin. Nice. Mereka tahu betul gimana bermain di map sebelah kanan bawah. Selebihnya adalah tinggal memang penjagaan positioning yang mungkin masih sedikit meleset. Kayak tadi kita lihat Guns juga kepiknya menurut gua agak kepik konyol. Padahal dia udah tahu, dia udah menang posisi, dia udah menang situasi. Tapi memang kecenderungan gak respect sama tembakan lawan juga masih sering terjadi kadang. Iya, itu dia. Tapi melihat situasi ketika mereka mengetahui ini ada pergerakan tim lawan nih. Lihat aja mereka pantau dulu informasinya sampai benar-benar tim lawan itu masuk di posisi yang tidak baik untuk melakukan fight. Untuk bertahan juga nggak kuat. Untuk menyerang juga di posisi yang terbuka. Lihat aja serangan itu datang dari berbagai arah yang tidak terpredik oleh player-player Expand, sehingga sangat cepat sekali 2 player sebelumnya dijatuhkan dari Expand. Target selanjutnya 2 orang selanjutnya itu nggak punya opsi lain untuk kabur. False dijatuhkan. Afik apa yang dilakukan? Ngurung diri, pakai glual dia. Ya, itu dia. Dan ini berdampak sekali ya teman-teman ya, perubahan patch. Lagi-lagi harus kita remind, karena kalau aja masih ada revival di Pocket Market bakal jadi cerita yang berbeda, dan game ini akan lebih alot lagi karena nggak mati-mati secara satu squad, Bung. Betul, termasuk Gardu juga tadi nggak di revive di Sentosa, langsung aja pakai Pocket Market di daerah Pocinok. Mereka sudah dapat kill, harusnya koin sudah cukup banyak. Bisa saja nggak ngebuat mereka akhirnya masuk ke sini. Benar. Bertahan di Pocinok karena sudah 4 orang mereka bertahan di situ. Masuk ke daerah Sentosa juga harus nge-revive kan satu. Mereka nggak mau masuk ke Mars Electric karena zona ada di sana. Mungkin mereka sudah ngebaca kita masuk ke Mars Electric, orang lain masuk lebih dahulu. Namun ini dia 2 tim dari Vietnam yang akan melakukan fight. Sepertinya ABCD sudah melihat ada orang di bagian atas sana, ada Hui. Tetapi masih ada tahun lempar 1 buah granat. Belum menjadi apapun. Masih cukup kuat ternyata pertahanan dari tim Flash itu sendiri. Iya, jeda yang cukup anomali, tapi bakal dilanjutin ternyata Bung Sir. Iya, sama-sama saling menjatuhkan. Dan ini dia Dian. Ketika satu temannya berhasil buat terjatuh, dia nggak berani untuk maju sendiri. Namun woi, gak ada cara lain kau untuk turun dari bangunan lantai 2 itu, di mana dia menjadi korban pertama. Dan ini dia ABCD masuk ke bagian dalam. Dian berhasil dibuat jatuhkan. Masih ada Diman dan juga Ton. Tumbang dengan cepat di tangan tim Flash. Ya emang
nggak bisa dipungkirin God of War tadi sebenarnya dapat peluangnya banget untuk nge-surprise, tapi delay yang anomali yang gue bilang tadi itu bikin Flash jadi mikir, reset dulu ke bangunan sebelahnya, habis itu ada juga mistake dari player God of War. Aduh, payah banget menurut gue, lantai 2 turun ke bawah dengan cukup polos depan musuh kayak gitu. Enggak banget sih. Ya itu hal-hal yang kayak gitu ya harus gak dimiliki seorang player yang main di South Asia. Namun keganasan selanjutnya datang dari tim Pesaka Sriwijaya, di mana player-player dari tim Core Memory sudah menjadi korbannya, termasuk Don yang sudah berhasil buat terjatuh. OB akan memimpin teman-temannya maju ke bagian depan, masuk ke dalam zona selanjutnya, menyisakan harusnya beberapa player aja dari tim Core Memory yang tertahan dan gak jadi masuk Mars Electric. Ya, iya itu lumayan menjadi sebuah kesempatan untuk Pesaka Sriwijaya. Seenggaknya dia dapetin kill, dapetin juga resourcesnya. Nice. Jadi makin mantep lagi, jadi makin bold lagi, tapi Sense One-nya masih punya peluang juga untuk revive. Cepet banget dia langsung ke Pocinoknya, Bung. Iya, lihat atas boleh dong, lihat atas itu. Iya dong. Yang terbang-terbang itu. Iya dong, bisa sih lihat atas tembak-tembak tuh. Kogar, Bung. Iya, itu dia mau ngambil lootingannya kembali. Iya. Itu kalau lengah ya, kalau player Pesaka Sriwijaya lengah itu bisa dibalikin oleh Core Memory. Sangat bisa sekali, karena tadi di posisi yang tidak baik aja Core Memory open banget itu. Dan di spam terus oleh player-player Pesaka Sriwijaya sehingga ngebuat mereka juga harus tumbang. Namun ini dia Hypos Divine bermain santai. Bertemu segera dengan tim Flash. Hati-hati, harus mikirin juga bukan tentang gimana caranya perang lawan orang yang depan, tapi mereka punya PR masuk zona nih. Ya, betul. Nih mereka harus mikir, nih kalau kita nggak jadi perang yang nggak jadi, ternyata mau komit. Yeah. Tapi ini bakal jadi masalah banget, dan Rasha harus main di sini dengan retardednya sehingga memberikan pressure untuk tim Flash, Bung. Iya, dimana berhasil dibuat terjatuh juga satu orang, namun Aimga terjatuh kembali di tangan ABC. Hati-hati Ray, hati-hati akan jadi apa glualnya yang cukup banyak, dan itu dia 6 glual tadi Ray berhasil dibuat terjatuh kembali. 2 orang aja yang tersisa, kali mana Rasha memilih jalur yang lain. Kocel masih berupaya untuk merevive, namun itu dia sudah dikirimkan Riptide Raiden ke arah player-player dari tim Flash yang sudah terlihat juga masih bertahan, setidaknya tidak terkena play zone mereka. Harus berjuang di mana tidak memiliki glue juga di tangan seorang Kocel. Gokil, udah modal nekat doang ini di sini. Anak-anak Hypos Divine bakal coba di tapping ABCD. Ngapain ABCD masih main api bersama dengan tim yang juga udah nothing tulus di sini, Bung. Iya, itu dia terpisah juga Kocel dan juga Rasya, tinggal menunggu aja. Namun ini dia aksi lanjutan yang akan datang dan akan kita saksikan di mana Pesaka Sriwijaya akan bertemu lawan selanjutnya. Don't try, ada satu lemparan granat menuju ke bagian depan sana. Pace Force masih harus diusir oleh Pesaka Sriwijaya. Nero berada di sisi kiri, masih berlindung di balik glualnya, dan sudah ada satu orang gardu berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Nero. Namun Obe juga sama, Guns dengan tenangnya masih ingin memberikan perlawanannya, dan masih ada satu orang bertahan di balik glualnya. Dan itu dia lagi dan lagi Pesaka Sriwijaya. Miracle Run nyala kembali untuk Pesaka Sriwijaya. Mereka hanya perlu mendapatkan placement terbaik at least di top 3. Mereka nggak even perlu mendapatkan Buyah, masuk top 3 aja, dan ini udah bakal membuat mereka back on track untuk selangkah demi langkah mengejar top 6 dan menuju ke arah Grand Final Vietnam. Mereka harus tetap fokus, mereka sadar betul depan masih ada satu squad, tapi kalau misalnya mereka keluar dari sini sekarang juga bakal jadi semakin masalah karena bakal ditembak dari Onyx dan juga God of War. Iya, itu dia Joel yang harus berlindung di balik barrier. Joel harus lebih berhati-hati, setiap langkahnya akan terpantau oleh tim Onyx. Namun Kogar di tempat yang berbeda juga sudah harus tereliminasi. WAG sebentar lagi akan menjadi makanan oleh beberapa tim tentunya, dan Joel dan Obe berhasil mendapatkan beberapa player dari tim WAG. Masih dengan 3 playernya, masih coba untuk bertahan dia, tinggal menunggu timingnya. Ini dia Obe, let's go Obe, menuju ke jantung pertahanan dari tim WAG. 3 orang, hati-hati, tetap harus hati-hati karena tembakan bukan hanya datang dari WAG dan jatuh satu, tapi Gunca berhasil dibuat terjatuh. Obe sempat menginjak rem dulu, dia gak mau dilanjutkan karena Gunsnya sudah harus tumbang. Masih ada 3 player yang harus dilawan sendiri saja. Joel di tempat yang berbeda, mantau dari jalur lainnya. Joel terkena tembakan yang datang dari bagian belakang, dan Obe
sayang sekali. Namun sudah cukup baik perjuangan Vesaka Sriwijaya di game keempat kali ini. Dan kita akan melihat tim Indonesia lainnya dengan baru mengantongi 1 poin eliminasi masuk ke daerah late gamenya. Crime MKS masih akan melakukan tappingan terhadap player-player dari tim Flash yang sudah terlihat. Bahkan sudah ada yang berhasil dibuat terjatuh. Dead dikirimkan menjadi spektator temannya. Begitu juga dengan Hong dan Jazam. ABCD menjadi player terakhir yang tumbang. Namun ternyata masih ada 1 player di tim EVOS Divine yang siap memperebutkan juga placement tertinggi. Komit menuju ke arah WAG. Ada Adrian dengan Oscarnya. Adrian berhasil dibuat terjatuh, namun harus ditukar dengan seorang Kerilin. 3 lawan 3, masih ada 2 ternyata dari player-player WAG. Cyrus tumbang Alan Tesa sendiri dan wipe out. Onyx berkesempatan kali ini karena masih ada Kocel yang seorang diri saja memberikan perlawanan terbaiknya. Adam akan merespon di mana sudah akan menuju ke arah pertahanan dari seorang Kocel. Ada perlawanan yang dilakukan oleh seorang Kocel, sedikit agak menggocek pergerakannya dan itu dia Kocel terjatuh sehingga Buya berhasil didapatkan Onyx.